kelompok 4 dari kelas 15 akan melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh gadget terhadap minat belajar siswa di kelas. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nika dari Gita Pratiwi, nomor absen 25. Perkenalkan, saya Witana Pratiwi, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Nimade Supartini, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Dewa Ikuna Dewi, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Lilata Dewi, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Wanaga Setia Pudawdana, nomor absen 15. Simak video dari kami ya. Itu ada Krishna. Oh iya, gimana kalau kita jadiin dia narasumber aja? Boleh tuh, yaudah yuk, sana. Yuk. Hai Krishna. Halo, ada apa nih? Jadi kita punya tugas nih, cari narasumber untuk wawancara penelitian kita. Kamu mau nggak jadi narasumbernya? Boleh, tapi sebelumnya ini terkait tentang apa ya? Jadi topiknya itu mengenai pengaruh gadget terhadap minat belajar siswa. Kamu mau nggak? Boleh, ayo. Ya udah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Krishna, biasanya kamu menggunakan gadget untuk belajar atau hiburan sih? Kalau saya pribadi sih buat hiburan ya, contohnya seperti bermain game. Dikarenakan habis sekolah itu kan pastinya capek ya. Jadi untuk melegakan rasa capek, untuk istirahat itu saya biasanya mencari hiburan dengan cara bermain game. Nah, terkadang saya juga belajar melalui gadget seperti mencari video terkait pembelajaran, terkait materi yang akan didapatkan keesokan harinya. Gitu ya. Jadi pertanyaan kedua nih, kan biasanya di kelas itu ada jam kosong ya. Terus ada nggak siswa yang main gadget saat jam kosong tersebut? Terus kamu merasa terganggu nggak sama siswa yang main gadget terusan kayak gitu? Nah, kalau dalam jam kosong di kelas itu pastinya ada aja beberapa siswa yang bermain gadget di kelas. Nah, saya sendiri merasa terganggu dengan mereka dikarenakan mereka itu pada saat bermain gadget itu tidak bisa diam ya. Nah, maksudnya itu teriak-teriak gak jelas seperti itu. Itu membuat saya merasa terganggu, apalagi biasanya pada saat jam kosong itu pastinya diberikan tugas. Jadi menurut kamu gimana sih cara terbaik menggunakan gadget itu agar tetap fokus? Untuk saya sendiri, saya sih punya slogan ya, yaitu 3A. Yang pertama adalah atur, yang kedua alihkan, dan yang ketiga awasi. Nah, atur itu kita tuh harus mengatur durasi penggunaan gadget. Nah, terus ada alihkan. Kita bisa mengalihkan hal-hal menggunakan gadget menjadi hobi lain, misalnya seperti membaca buku. Selanjutnya ada awasi. Kita harus mengawasi diri kita sendiri dalam penggunaan gadget agar kita tidak berlebihan. Oh gitu ya. Ya, jawaban kamu bagus-bagus semua ya tentang penelitian gadget kita ini. Nah, jadi kita sih cuman mau tanya itu aja ya. Makasih ya udah mau jadi narasumber kami. Ya, makasih ya. Makasih ya. Sama-sama. Kita mau lanjut cari-cari buku lagi nih. Bye-bye. Bye-bye. Halo semua, jadi kali ini kami telah bersama dengan salah satu narasumber untuk penelitian kali ini. Kak, boleh bantu perkenalan diri? Halo, nama aku Eva Rizka Dewi. Kalian bisa manggil aku Eva. Aku dari kelas 12 IPA 4. Nah Kak, jadi sekarang kami mau wawancarain kakak nih tentang pengaruh gadget terhadap minat belajar siswa di kelas. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kakak pernah nggak merasa terganggu saat kakak belajar? Apalagi kalau belajarnya itu sambil bawa gadget, pernah nggak?
Jawabannya itu pasti pernah. Tapi aku mau tanya dulu. Terdistraksinya itu dari segi apa? Apakah karena aku merasa pasif atau terdistraksi karena halangan lain? Atau kayak mungkin dikit-dikit ambil HP buat main scroll atau yang mana? Mungkin bisa bantu dijelasin keduanya ya. Oke, kalau semisalnya pengaruh gadget terhadap aku merasa pasif itu adalah ketika dunia ini kan sering terus berkembang ya. Apa-apa udah serba digital, terus apa-apa juga udah mudah untuk dicari. Salah satunya adalah jawaban tugas. Karena serba cepat ini, serba instan ini, aku jadi ngerasa kayak, aduh, aku pasif, aku malas untuk mencari kebenaran dari jawaban tersebut. Kayak misalnya, kenapa 2x sama dengan 4? 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Kenapa bisa gitu? Aku nggak nyari tahu itu, jadi ya udah terima jadi aja. Terus kalau terdistraksi karena dikit-dikit ngambil HP itu mungkin kayak scroll TikTok, kayak belajar 5 menit, terus scrollnya 5 jam. Mau yang mana? Yang dikit-dikit ambil HP ya, itu tuh pengaruhnya gimana sih? Aku ngerasa terganggu nggak sih? Jawabannya iya, aku ngerasa terganggu. Apa? Aku pribadi punya 2 skala prioritas. Yang pertama, penting tidak mendesak. Kedua, penting mendesak. Menurut kalian yang paling penting aku kerjakan dulu itu yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Jawabannya benar. Karena ketika kita sering menunda-nunda sesuatu yang sebenarnya udah dapat waktunya sendiri, misalnya waktunya lama, aku tunda-tunda, lama-kelamaan itu kan pasti jadi deadline. Itu tuh yang mengganggu. Aku misalnya punya tugas fisika, aku hari ini gurunya ngasih deadline 5 hari buat ngerjain. Hari ini hari Senin, berarti ngumpulnya kan hari Jumat kan? Nah, hari Seninnya aku bilang, aku mau fokus buat ngerjain itu deh, biar nanti misalnya hari H gitu. Habis itu baru 5 menit ngerjain, aku ngerasa kayak, aduh, pusing nih, aku mau kasih reward ke diriku sendiri, scroll TikTok deh berapa 5 menit, nyatanya 5 jam. Nah, di satu hari itu kan nggak melulu tentang soal tugas fisika itu kan, masih ada pekerjaan yang perlu aku kerjain yang lain tuh. Akhirnya fisikanya udah besok aja, besoknya juga gitu. Akhirnya lama-kelamaan Senin, Selasa, Rabu, Kamis deket-deket lagi hari Jumat, aku baru ngerasa kayak, aduh, kenapa nggak dari awal sih aku ngerjain? Kenapa aku malah buang-buang waktuku buat scroll TikTok? Padahal waktunya itu udah lebih dari cukup ngerjain itu. Jadi itu, aku merasa terdistraksi karena aku nggak bisa kontrol gadgetku gitu. Oke Kakak Eva, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan kepada kelompok kami mengenai pengaruh gadget dalam kehidupan belajar sehari-hari. Oke, sama-sama. Terima kasih Kakak. Jadi di sini kita sudah bersama salah satu narasumber kami. Selamat sore Bapak, bisa perkenalkan diri. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, selaku guru matematika di Perguruan Tinggi Negara. Baik, selanjutnya pertanyaannya, jadi bagaimana tanggapan Bapak melihat pengaruh penggunaan gadget di kelas terhadap minat belajar siswa dan apa strategi yang Anda gunakan untuk mengoptimalkan penggunaannya? Jadi terima kasih. Nah, pengaruh penggunaan gadget di ruang kelas itu sangat signifikan sebenarnya, terutama pada siswa cowok karena mereka sangat senang bermain game. Nah, salah satu strategi yang saya gunakan itu adalah sistem. Jadi ketika mengajar itu keliling, jadi keliling, setelah keliling kan mereka pasti akan waspada. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan untuk keliling untuk melihat semua siswa, jadi saya memberikan pertanyaan atau menanyakan halaman yang harus mereka pelajari. Jadi halaman berapa yang tadi saya sampaikan, lalu mereka akan panik sendiri. Nah,
harusnya kalau mereka memang ada niat belajar gitu, karena sekarang minat belajar siswa agak kurang, jadi kalau mereka ada minat belajar di pertemuan berikutnya mereka mulai waspada. Jadi dari waspada itulah mereka berubah. Jadi itu yang strategi yang biasa saya terapkan di dalam pembelajaran. Pertanyaan nomor 2, apa saja dampak positif dan negatif yang Bapak rasakan saat memasuki dari penggunaan gadget di kalangan siswa? Oke. Nah, dampak negatifnya yang tadi, jadi siswa terlalu fokus, jadi apa yang saya sampaikan di depan tidak didengarkan, sehingga mereka bertanya kembali, padahal sudah dijelaskan. Nah, itu dampak negatifnya. Tetapi dampak positifnya juga ada. Penggunaan gadget itu sebenarnya kita tidak boleh tertutup sekali dengan perkembangan zaman. Kalau saya sendiri, penggunaan gadget itu mungkin saya contohkan juga di dalam kelas, misalnya seperti ada keraguan ketika menemukan perkalian, jadi kita buka aplikasi kalkulatornya. Jadi di sana kita bisa dibantu. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan dalam menyusun kalimat, menyusun pertanyaan, sekarang udah ada AI yang bisa membantu kita. Tetapi perlu juga diwaspadai, tidak semua hal yang diberikan oleh atau didapatkan informasinya dari gadget itu bisa kita gunakan secara keseluruhan. Jadi kita harus menyaringnya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Terima kasih atas jawaban yang Bapak dapatkan dan saya mengucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya kepada Bapak. Terima kasih Bapak. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.